Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jelang berbuka puasa pemirsa yang budiman. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat walafiat. Jumpa lagi dalam program orkestra, obrolan keberkahan dan spirit Ramadan. Berkah setiap hari, nyaman di hati. Bersama saya Alhamdulillah Sawi Janarko di IBNB News Channel. Edukatif dan inspiratif. Alhamdulillah pada jelang berbuka puasa ini telah hadir di studio IBNB News Bapak Mufid Habib Mustafa MSI. Kita akan ngobrol santai dengan topik puasa dan kepekaan sosial. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar sore ini? Alhamdulillah. Pemirsa IBNB News dalam berbuka puasa sudah standby menyimak obrolan kita ini. Silakan Bapak Mufid untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan topik kita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang budiman, kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka penting bagi kita untuk memperhatikan bulan Ramadan ini, kita mengisi hari-hari kita di dalam bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah kita. Puasa adalah merupakan ibadah makruh yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Sudah jelas Allah memerintahkan, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Puasa itu adalah menahan lapar, menahan haus, menahan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Imam Ghazali itu mengklasifikasikan dalam berpuasa itu ada 3 tingkatan puasa. Satu adalah puasa orang-orang yang awam. Puasa orang-orang yang awam ini puasa orang-orang yang hanya bisa menahan lapar dan haus. Dan ini mungkin tingkatan banyaklah orang-orang yang mereka hanya berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus di dalam berpuasa. Terus tingkatan yang kedua, Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu ada puasanya orang-orang yang khusus. Puasa orang-orang khusus ini adalah di samping mereka mampu menahan lapar dan haus, mereka mampu menahan seluruh anggota tubuhnya itu untuk tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu tingkatan yang kedua. Ada tingkatan yang ketiga. Imam Ghazali diteruskan di dalam kitabnya itu. Tingkatan yang ketiga itu adalah puasa orang-orang yang paling khusus, super khusus dia mengatakan. Khususul khusus namanya itu. Bahwasanya tingkatan orang-orang puasa selain mereka itu mampu menahan lapar dan haus, ya,
mampu mengendalikan seluruh organ tubuh untuk tidak berbuat dosa ya, yang dilarang oleh Allah, tapi orang ini mampu menahan hatinya dari kehidupan dunia. Mereka tidak berpikir lagi urusan-urusan dunia ini, tapi hatinya itu sudah terpatri, sudah terkait dengan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan Allah. Hanya Allah yang dia ingat. 3 tingkatan ini. Jadi Al-Ghazali menyampaikan 3 tingkatan seperti ini. Jadi ini hal yang penting kalau menurut saya. Puasa itu kita harus menjaga kualitas puasa ya, seperti ada tingkatan-tingkatan itu, termasuk dalam kualitas mana kita sebenarnya berpuasa itu. Apakah di dalam tingkatan orang-orang yang hanya mampu menahan lapar dan haus ya, sehingga kita hanya bisa mendapatkan lapar dan hausnya. Apakah kita termasuk dalam kategori puasa yang mampu menahan organ tubuh untuk tidak melakukan hal-hal buruk yang dilarang oleh Allah? Apakah sudah masuk pada tingkatan hati yang paling dalam untuk menjalankan ibadah puasa? Gitu kira-kira. Oke. Jadi saya mau tanya, kira-kira bagaimana puasa dapat mempengaruhi sosial seseorang? Jadi puasa itu sebenarnya tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi ada dimensi sosial yang bisa tumbuh di dalam puasa itu. Coba kita perhatikan apa hubungannya antara puasa dan aspek sosial. Ada aspek sosial yang perlu kita perhatikan misalkan. Satu, puasa itu bisa meningkatkan empati kepada sesama manusia. Apa empatinya? Karena puasa itu kan menahan lapar dan haus. Menahan lapar dan haus itu bisa kita rasakan langsung. Oh, begini rasanya lapar, begini rasanya haus, misalkan itu yang sehari tidak makan, sehari tidak. Jadi membayangkan itu, ada orang-orang yang bahkan tidak hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan lain sebagainya, itu ada dirasakan oleh orang-orang lain. Makanya itu puasa itu bisa menumbuhkan rasa empati kepada sesama manusia, sama kita. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, puasa bisa meningkatkan sikap dermawan kepada orang lain, pada manusia. Makanya Rasulullah itu menganjurkan kepada kita, pada hambanya, kepada para sahabat pada saat itu, agar bisa memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya Rasulullah itu menurut beberapa kisah itu, di bulan Ramadan itu Rasulullah itu sedang di puncak-puncaknya sedekah dan berinfak sedekah kepada sesama manusia. Puncaknya di bulan Ramadan, paling puncak. Makanya itu diikuti oleh para sahabat, ya, sahabat termasuk Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu bukan hanya setiap bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan itu Abdullah bin Umar selalu
apa ya, selalu makan itu bersama dengan anak-anak yatim, atau bersama dengan kaum duafa. Selalu itu. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar itu juga begitu. Di dalam bulan Ramadan itu, Abu Bakar itu banyak memerdekakan budak-budak. Dan itu kegiatan sosial yang luar biasa yang dijalani oleh para sahabat dengan inspirasi Rasulullah. Makanya itu bagian dari kegiatan-kegiatan sosial. Di budaya kita misalkan di Indonesia itu kita melakukan kegiatan-kegiatan takjil di bulan Ramadan misalkan. Nah, itu kan bagian dari kegiatan-kegiatan sosial. Takjil di bulan Ramadan, terus ada Jumat berkah, misalkan Ramadan berkah, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian kegiatan-kegiatan sosial yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Terus yang ketiga, puasa itu Ramadan itu bisa meningkatkan tali silaturahmi. Di mana tali silaturahminya? Ketika bulan Ramadan, kita itu kan sering kumpul-kumpul, gitu kan? Kumpul takjilan, misalkan ketemu teman, ketemu saudara, teman-teman yang lama nggak ketemu, kadang-kadang kumpul, gitu kan? Itu kan menguatkan tali silaturahmi kita. Kita kadang-kadang berjamaah sholat, kawan kita belum lama nggak ketemu di sholat pada saat sholat berjamaah. Dan itu menguatkan tali silaturahmi. Jadi puasa itu bisa paling tidak menguatkan tali silaturahmi sesama hamba Allah. Yang keempat, puasa itu bisa meningkatkan rasa syukur dalam mensyukuri nikmat yang biasanya misalkan itu kita kehidupan sehari-hari kita ada yang tiap hari kegiatannya yang punya uang itu kan jalan-jalan ke rumah makan, makannya selalu mewah misalnya kan gitu. Ada yang jalan-jalan makan aja ke mall misalkan kan gitu. Itu kalau orang kan makan ke tempat-tempat yang sekiranya bisa sambil di kafe-kafe itu kan kebiasaan begitu tuh. Ketika bulan Ramadan itu bisa kita kendalikan dan kita mensyukuri nikmat itu yang tadinya mestinya untuk kegiatan-kegiatan keluarga yang sedikit agak poya-poya misalkan ya, ini bisa kita infakkan kepada teman-teman sesama. Kira-kira alhamdulillah. Oke. Pemirsa yang budiman, banyak hikmah dan pesan yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Ada intisari yang dapat kita petik, antara lain, puasa dapat meningkatkan rasa dermawan, dan juga puasa dapat meningkatkan tali silaturahmi. Jadi, Pak Mufid, kira-kira ada pesan nggak untuk para pemirsa yang sedang menunaikan puasa hari ini? Baik, pemirsa yang budiman, puasa itu adalah momentum bagi kita. Momentum bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang mempunyai kualitas terbaik. Jadi kita meningkatkan kualitas kita di bulan Ramadan. Isi kegiatan-kegiatan bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang nilai ibadah. Tradisi kita ini biasanya kan ada usia itu dimaksimalkan, ada kajian misalkan dalam rangka meningkatkan keimanan kita itu supaya terus
kita ingatkan, dan kalau kita betul-betul maksimal di dalam bulan Ramadan ini dan memberikan kualitas ibadah terbaik kita, insya Allah Allah akan menyiapkan pahala-pahala terbaik bagi kita yang telah menjalankan ibadah puasa. Demikian pemirsa, terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga dalam menunaikan ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Saya Alam Telan Wijanarko bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus program Orkestra IBB News, edukatif dan inspiratif. Jiwa muda, semangat berkarya. Selamat berbuka puasa bersama keluarga tercinta. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bekasi gerbang prestasi.